Ye Fudong menjelaskan, dulu ada seorang semut kecil yang tidak tahu diri, yang bersaing denganku untuk posisi kepala keluarga. Aku mengusirnya dari klan Ye dan menggunakan beberapa cara untuk memastikan mereka mati dalam penderitaan. Namun pasangan itu tampaknya masih memiliki seorang anak di Tiongkok bernama Ye Tianzeng. Ye Tianzeng menikah diam-diam dengan putri dari sebuah keluarga bela diri di Tiongkok dan memiliki seorang putra. Aku tidak tahu apakah itu karena pria itu sengaja ingin menentang klan Ye Gunung Kunlun atau bukan. Tetapi dia memberi nama cucunya Gustav Ye. Nama ini adalah nama yang terukir di prasasti Batu Langit saat itu. Ini juga merupakan hal yang tabu dalam klan Ye. Leluhur kami melarang keturunannya menggunakan nama itu. Namun, setelah meninggalkan klan Ye, dia justru memilih nama itu. Menurutmu, mungkinkah mereka memiliki hubungan dengan benda itu? Aku sudah mencurigainya berkali-kali. Tetapi energi spiritual di Tiongkok sangat tipis. Bahkan kalaupun orang tua itu memiliki benda itu tidak akan berguna. Lagi pula, belasan tahun yang lalu, orang tua itu sudah mati sepenuhnya. Mustahil dia bisa melakukan apapun lagi. Setelah itu, salah satu sesepuh klan Ye bahkan memasukkan abu dan papan peringatan orang tua itu serta istrinya ke dalam aula leluhur. Kalau perlu ditangani, aku bisa mengirim seseorang ke Tiongkok untuk mencari Ye Tianzeng. Ye Fudong sama sekali tidak tahu bahwa keluarga Ye Tianzeng sudah lama tiba di Gunung Kunlun. Meskipun dia tahu ada garis keturunan klan Ye yang tersisa di Tiongkok, menurutnya darah itu paling-paling hanya memiliki sedikit pengaruh di sana. Tidak mungkin mereka bisa menyentuh rahasia di Gunung Kunlun. Mata lelaki tua itu sedikit menyipit saat mendengar nama Gustav. Dia berkata, kita tidak boleh mengabaikan kemungkinan sekecil apapun. Nama Gustav Ye terukir di prasasti Batu Langit. Mungkin itu adalah hasil perhitungan surga. Memang benar, Tiongkok tidak bisa mengancam klan Ye di Gunung Kunlun. Tetapi demi berjaga-jaga, kirimlah seseorang untuk menyelidikinya. Sebaiknya, bawa seluruh keluarga itu ke sini. Kau sendiri yang menginterogasi mereka. Kalau mereka tidak ada hubungannya dengan hal itu, bunuh saja. Mata Ye Fudong berkilat dengan kebengisan. Meskipun dia sudah mengusir orang tua itu tanpa belas kasihan, namun selama bertahun-tahun ini hatinya selalu merasa tidak puas. Kalau dia bisa menghapus keturunan orang tua itu sepenuhnya, mungkin di alam baka orang tua itu akan menggigil karena marah. Mereka sudah bersaing sepanjang hidup mereka. Namun pada akhirnya dia tetap menginjak orang tua itu di bawah kakinya. Sementara itu, bebatuan runtuh dengan suara gemuruh. Air di kolam pemandian naga perlahan menghilang, surut hingga ke dasar kolam. Cahaya yang menyelimuti Xiao Huang dan naga darah juga memudar. Lalu semuanya menyatu ke dalam dantian dan alis Gustav. Saat ini, Gustav sudah menembus ke tingkat ke-8 alam suci. Hanya selangkah lagi menuju tingkat ke-9. Dengan raungan penuh semangat, cahaya bintang menyelimuti tubuh Gustav. Air di kolam pemandian naga benar-benar lenyap. Tidak diketahui kemana perginya. Pada saat yang sama, Gustav tiba-tiba membuka matanya dan berkata, "Alam suci tingkat ke-9, datanglah." Gustav mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia mengumpulkan semua energi dan langsung menerobos belenggu tingkat ke-8. Gunung itu runtuh semakin dahsyat. Batu-batu besar berguling ke bawah. Suara raungan naga darah menggema. Tubuhnya yang besar melingkar dan melindungi Gustav dari kehancuran. Batu-batu besar menghantam tubuh naga darah, tetapi langsung hancur menjadi debu. Debu mengepul. Sementara itu suara letupan terdengar dari dalam tubuh Gustav. Tubuhnya seakan mengalami transformasi dan membawa jejak aura Dao. Gustav berkata, "Akhirnya, aku menembus ke tingkat ke-9 alam suci."
Sayangnya tempat ini akan segera hancur. Kalau tidak, aku pasti bisa langsung mencapai alam Raja Suci. Kolam pemandian naga benar-benar tempat yang luar biasa. Biasanya butuh waktu setahun lebih untuk menembus beberapa tingkat. Tetapi sekarang aku menyelesaikannya dalam 1 hari. Perjalanan ini benar-benar tidak sia-sia. Gustav berdiri. Dia melayangkan pukulan ringan. Gelombang energi langsung bergulung dan menghancurkan batu raksasa di kejauhan menjadi serpihan kecil. Di jalur kultivasi, semakin tinggi levelnya, 1 pukulan saja bisa mengguncang gunung dan sungai. Meskipun Gustav baru mencapai tingkat ke-9 alam suci dan hanya tinggal selangkah lagi dari alam Raja Suci, namun para ahli alam Raja Suci dan alam Void Return pun tidak bisa mengancamnya. Bahkan dia bisa dengan mudah membantai mereka. Adapun para ahli tahap awal alam Raja Void, dengan kartu trufnya, mungkin dia bisa bertahan dan bahkan melukai mereka dengan parah. Namun, kalau dia bertemu dengan eksistensi puncak alam Raja Void, situasinya tidak akan semudah itu. Semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin besar pula perbedaannya. Namun pencapaian terbesar hari ini bukanlah dirinya, melainkan Xiao Huang. Setelah berevolusi, tubuh Xiao Huang memang tidak mengalami banyak perubahan. Tetapi kekuatan mata aneh dan kemampuannya dalam komunikasi menjadi sangat luar biasa. Mata birunya mengandung petir ilahi yang bisa dikendalikan dengan mudah. Sedangkan mata merahnya, Gustav tidak tahu apa fungsinya. Gustav menoleh, dia hendak bertanya kepada Xiao Huang. Tetapi tiba-tiba terdengar suara dengkuran di telinganya. Dalam sekejap, dia melihat Xiao Huang sedang tertidur lelap di atas pedang pembunuh naga surgawi. Gustav hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya. Andai saja kebiasaan Xiao Huang yang suka tidur ini bisa dihilangkan. Dia kemudian mengangkat Xiao Huang dan menyimpan pedang pembunuh naga surgawi ke dalam makam reinkarnasi. Lalu melirik naga darah. Saat ini aura dan tubuh naga darah sudah menyerupai naga sejati. Meskipun sudah kehilangan energi dari kolam pemandian naga dan perlahan kembali menjadi bayangan, tetapi tingkat keasliannya jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Aura pembantaian di tubuhnya begitu pekat, seolah baru saja keluar dari lautan darah 9 neraka. 1 tatapan saja sudah mampu menimbulkan rasa takut. Gustav memberikan perintah, "Naga darah, kembali!" Raungan naga menggema di langit. Lalu bayangan naga darah langsung menyatu ke dalam tubuh Gustav. Semuanya kembali tenang. Sementara itu di lapangan Qianju, Tuan Jingsui dan beberapa jenius lainnya mendarat di atas sebuah arena yang sudah rusak. Kerumunan menjadi riuh. Mereka sangat bersemangat karena bagaimanapun hanya mereka yang keluar dari kolam pemandian naga yang merupakan jenius sejati. Mereka keluar. Mereka benar-benar keluar. Kali ini kenapa begitu cepat? Bukankah seharusnya 3 hari? Ini baru 1 hari. Siapa yang peduli? Tidakkah kau lihat aura terobosan yang menyelimuti mereka semua? Itu benar, lihatlah Ji King. Cahaya terobosannya berwarna emas. Setidaknya dia pasti sudah menembus beberapa tingkat kecil. Bisakah seseorang memberitahu aku tingkat kultivasinya sekarang? Tiba-tiba seseorang dengan mata tajam menyadari sesuatu dan berseru, "Ada yang tidak beres. Kenapa yang masuk banyak tapi yang keluar hanya beberapa?" Suara-suara yang lain mulai bergema semakin keras, hampir menenggelamkan semua yang ada. Sepertinya Gustav dari Sekte Gerbang Dewa Medis juga tidak ada. Apakah dia mati di dalam? Dan juga jenius dari Sekte Dao. Dia juga tidak keluar. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam? Duan Huaiyan dan para anggota Sekte Gerbang Dewa Medis juga menyadari kalau Gustav tidak keluar. Di belakang mereka, gunung mulai runtuh dengan cepat. Karena khawatir, Duan Huaiyan mendekati Ji King dan memberi hormat lalu bertanya, "Nona Ji, apakah Gustav sudah keluar?"
Dia tahu hubungan antara Ji Siking dan Gustav. Jadi menurutnya, tidak mungkin Ji Siking menyembunyikan sesuatu. Ji Siking menatap Duan Huaiyan dan berkata dengan serius, "Senior Duan, sejujurnya sejak aku masuk, aku tidak pernah melihat Gustav lagi. Bahkan saat kolam pemandian naga mulai bergejolak, aku tidak melihatnya keluar. Tapi berdasarkan dugaanku, Gustav mungkin sudah pergi sebelum aku menembus batas." Xiao Bi berlari mendekat dengan panik dan berkata, "Nona Ji, tapi kami terus mengawasi di luar. Kami sama sekali tidak melihatnya. Bahkan kalaupun dia pergi, dia tidak mungkin pergi tanpa mengatakan apapun. Mungkinkah dia masih di dalam?" Ji Siking menjadi ragu-ragu. Dia menatap gunung yang terus runtuh dan debu yang membumbung tinggi. Matanya menunjukkan kekhawatiran. Kalau Gustav benar-benar masih di dalam, maka Gustav pasti akan mati. Dengan kondisi yang begitu kacau, tidak ada seorang pun yang bisa masuk lagi. Ji Siking hanya bisa bergumam di dalam hati. Orang itu punya nyawa sekeras baja. Seharusnya dia tidak akan mati begitu saja. Duan Huaiyan melihat ekspresi Ji Siking dan seakan menemukan jawabannya. Dia berbalik dan berkata kepada Xiao Bi serta Lao Xiu, "Tidak peduli apakah Gustav masih hidup atau tidak, kita harus menunggunya. Bahkan kalaupun harus menunggu 10 hari atau sebulan, kita akan menunggunya." Xiao Bi serta Lao Xiu berkata dengan serentak, "Baik guru." Saat ini di atas arena, Tuan Jingsui merasa sangat tidak senang dengan keributan di bawahnya. Dia melangkah ke depan, melepaskan gelombang energi sejati, lalu membuka mulutnya. Suara dahsyat menyebar ke seluruh area. "Berisik!" Begitu kata itu diucapkan, seluruh dunia menjadi sunyi. Kebanyakan orang yang hadir tidak berani membuat Tuan Jingsui marah. Satu amarahnya saja cukup untuk membasahi pegunungan dengan darah. Beberapa detik kemudian dia melirik Duan Huaiyan dengan tatapan tajam dan penuh kebencian. Keberadaan Gustav sudah menghancurkan semua rencananya. Kalau Gustav mati, maka Sekte Gerbang Dewa Medis yang akan menanggung kemarahannya. Setelah itu dia melanjutkan, "Karena kalian semua ingin penjelasan, aku akan memberikannya. Menurut tradisi, kolam pemandian naga seharusnya berlangsung selama 3 hari. 3 hari ini cukup untuk memungkinkan para jenius Gunung Kunlun melewati beberapa tingkat kecil dalam kultivasi mereka. Inilah yang kalian semua harapkan dari pertempuran para jenius Gunung Kunlun ini. Tapi kali ini, terjadi insiden tidak terduga. Aku, Jingsui, sudah mengecewakan kalian. Kali ini, semua jenius yang tidak keluar dari dalam telah gugur. Mereka semua mati di dalam kolam pemandian naga. Itulah jawaban yang kalian inginkan." Mendengar kata-kata Tuan Jingsui, semua orang menarik napas dalam-dalam. Jenius-jenius itu benar-benar gugur. Betapa menyedihkannya. Andai mereka tahu bahwa kolam pemandian naga begitu berbahaya, mereka pasti tidak akan membiarkan murid-murid mereka masuk. Tiba-tiba, 3 tetua keluar dari kerumunan. Mereka adalah tetua Sekte Dao, tetua Sekte Yunhai, dan seorang tetua dari Sekte Lingfu. 3 jenius yang mati itu adalah murid yang mereka bina dengan susah payah. Mereka mengira bahwa masuk ke 10 besar berarti keselamatan terjamin. Tetapi siapa sangka murid-murid mereka, harapan sekte mereka, justru mati begitu saja. Bagaimana mereka harus kembali dan melapor kepada ketua sekte mereka? Tetua Sekte Lingfu menggenggam kapaknya erat-erat. Dia menekan amarah di hatinya lalu berkata dengan tegas, "Tuan Jingsui, setiap peristiwa pasti ada penyebabnya. Kolam pemandian naga tetap stabil selama jutaan tahun. Kenapa sekarang terjadi masalah? Dan kenapa kebetulan terjadi kali ini? Aku rasa ini tidak sesederhana itu." Tetua Sekte Yunhai juga mengangguk. "Ketua sekte kami sudah memberi perintah. Kalau hidup, kami harus melihat orangnya. Kalau mati, kami harus melihat jenazahnya. Kalau kami bahkan tidak mengetahui penyebab kematian mereka, bagaimana kami bisa melapor kepada ketua sekte kami?
Kami mohon Tuan Jingsui memberitahu kami alasannya. Tetua Sekte Dao melangkah maju dan berkata dengan nada yang sama, Tuan Jingsui, dengan statusmu yang luar biasa, kami seharusnya tidak lancang. Tetapi kau yang membawa murid-murid kami masuk, dan sekarang mereka tidak keluar. Bukankah kau harus bertanggung jawab? Melihat ketiga tetua itu menekan dirinya, wajah Jingsui menjadi sangat suram. Di antara sekian banyak sekte di Gunung Kunlun, siapa yang berani berbicara seperti ini kepadanya? Dia baru saja hendak berbicara, tetapi dari sudut matanya dia melihat Duan Huaiyan. Tiba-tiba sebuah pikiran melintas di benaknya. Dia mengangkat kaki kanannya dan menghentakkannya ke tanah dengan kuat. Gelombang energi yang dahsyat langsung menghantam ke depan. Raut wajah para tetua yang menekan dirinya langsung berubah seketika. Meskipun mereka mengerahkan energi sejati untuk menahan, mereka tetap terdorong mundur beberapa langkah dan darah di tubuh mereka bergolak. Suara Tuan Jingsui terdengar. Aku benci orang yang mengancamku. Kalau bukan karena aku memang memiliki sedikit tanggung jawab, kalian bertiga sudah lama hancur menjadi debu. Tentu saja dengan namaku Jingsui, aku akan memberitahu kalian kebenaran. Aku bahkan bisa memastikan kepada kalian, kematian para jenius itu adalah akibat pembunuhan, bukan kecelakaan. Dan kehancuran serta runtuhnya kolam pemandian naga juga bukan kecelakaan. Itu adalah ulah seseorang. Kata-kata itu meledak di benak semua orang seperti petir. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa tempat yang begitu menentang surga seperti kolam pemandian naga, pusaka warisan dari zaman kuno, bisa dihancurkan oleh seseorang. Siapa yang memiliki kekuatan seperti itu? Dan yang lebih kejam lagi, kenapa membantai begitu banyak murid sekte tanpa belas kasihan? Dendam apa yang begitu besar? Sekte Lingfu, Sekte Yunhai, Sekte Dao. Hanya 3 sekte ini saja sudah cukup untuk mengguncang dunia kultivasi. Para tetua dan penjaga dari ketiga sekte itu memancarkan aura pembunuh yang sangat kuat. Kemarahan mereka meledak. Mereka melangkah maju serempak dan berkata dengan suara dingin, Tuan Jingsui, mohon berikan kami jawaban yang jelas. Tuan Jingsui tidak banyak bicara. Dia mengangkat tangannya dan tiba-tiba menunjuk ke arah Duan Huaiyan dan murid-murid sekte Gerbang Dewa Medis. Kemudian suaranya yang dingin bergema di seluruh arena. Murid sekte Gerbang Dewa Medis yaitu Gustav Ye sudah mengacaukan aturan dan bertindak sesuka hati. Demi membalas dendam, dia dengan paksa menghancurkan pusaka kuno kolam pemandian naga. Lebih dari itu, dia juga menggunakan cara tertentu untuk membunuh para jenius lainnya. Ini adalah perbuatannya. Duan Huaiyan, aku bertanya padamu, apakah sekte Gerbang Dewa Medis akan bertanggung jawab? Gustav sudah mati. Bukankah sekte Gerbang Dewa Medis yang harus menanggung tanggung jawab ini? Kata-kata dinginnya menggema dan dunia tiba-tiba menjadi sunyi sebelum kemudian meledak dalam kehebohan. 3 tetua yang kehilangan murid kesayangan mereka langsung menghunus pedang es mereka dan menyerang sekte Gerbang Dewa Medis. Kerumunan yang padat pun mulai mengepung mereka. Tindakan Gustav telah benar-benar sudah memicu amarah seluruh sekte Gunung Kunlun. Membunuh para jenius tanpa alasan, mengacaukan aturan, menghancurkan kolam pemandian naga. Setiap tuduhan ini saja sudah cukup untuk membinasakan seluruh klan. Melihat niat membunuh yang kuat dari ketiga tetua itu, Duan Huaiyan hampir terkena serangan, tetapi pada saat itu Ji Siking melesat ke depan, menghalangi serangan yang mengarah ke sekte Gerbang Dewa Medis. Tetua sekte Lingfu menggenggam kapak raksasanya. Dia membiarkan niat membunuhnya merajalela dan berkata, Ji Siking, apa yang kau lakukan? Gustav sudah mati. Kau masih ingin melindungi sekte Gerbang Dewa Medis? Kau terlalu ikut campur. Jangan kira hanya karena orang lain segan padamu, jadi sekte Lingfu juga akan segan. Murid yang sudah dia latih selama lebih dari 20 tahun mati begitu saja. Bagaimana mungkin dia tidak marah hingga matanya memerah? Ji Siking mengangkat pedangnya dan mengarahkannya ke kerumunan. Suaranya yang dingin terdengar. Lucu sekali. Hanya karena Tuan Jingsui mengatakannya,
kalian langsung percaya? Apa alasan Gustav membunuh murid sekte Lingfu? Apa untungnya baginya? Wei Ying juga maju dan berkata, tepat sekali. Kalau benar Gustav yang melakukannya, kenapa kami juga terluka? Apakah kalian tidak punya otak? 3 pasang mata langsung tertuju pada Tuan Jingsui. Tuan Jingsui, apa sebenarnya kebenarannya?